kacamata agak burem. Bentar. Biasalah, kacamata mahal. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama orang yang mendapatkan pendanaan juga. Gak jauh beda sama episode sebelumnya. Ini teman saya lagi. Agak bosen ya, saya ngobrol sama teman saya terus tuh agak bosen sebenarnya. Tapi kita langsung aja karena saya juga sedikit kepo sama pendanaannya dapat berapa sih? Saya juga kepo sih. Langsung saja, ini dia Rifki. Sehat Ki? Siap. Siap. Sehat Ki, sehat Ki. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi langsung aja lah Ki. Oh, iya. Pendanaan dapat berapa? Kalau untuk pendanaan itu dapat 18 juta. 18 juta. Aya meureun rokok-rokok mah. Eueuh. Aya. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ini produknya. Nah, ini produk. Boleh di-spill dulu nggak ini produk apa dan yang buat siapa aja? Boleh? Nah, Oh iya nih. pegang. Nah, Nah, ini tuh produknya tuh pupuk organik cair. pupuk organik cair. Nah, Oke. itu namanya itu KCL. KCL. KCL ya. Apa tuh KCL? Jadi KCL tuh pupuk kalium klorida. Oke. Nah, ini manfaatnya itu buat buah-buahan gitu, biar besar tuh, cepet bertumbuhnya, biar besar tuh buah-buahnya gitu. Oh, berarti kalau pengen buahnya gede, pakai ini. Iya, pakai pupuk Oke. ini solusinya ini. Iya. Oke, siap. Terus. Nah, sebenarnya nih pupuknya itu ada 3 ya. Cuman yang di bawahnya cuman pupuk KCL doang. Oh, berarti apa aja selain KCL? Nah, ada 3. Yang pertama itu JPT. Nah, itu zat pengatur tumbuh. Nah, itu KCL, KCL, JPT, AI. Bukan. Oh, bukan. Sama pembenah tanah. Apa? Pembenah tanah. Pembenah tanah. Iya. Oh, biar tanahnya tuh lebih sehat. Biar subur, biar gembur gitu. Iya. Oh, biar gembur. Mm. Oke. Oke. Coba boleh dipegang nggak? Sambil lihat-lihat. Ini 1000 ml atau 1 liter ya. Sama aja itu. Iya, agak bisa kelihatan nggak sih? Nggak ya, kelihatan ya. Ya udah, ini tuh 1 liter teman-teman dan harganya Itu harganya 25.000. 25.000. Oke. Namanya ini pupuk cair organik bio subur. Jadi buat teman-teman yang pengen subur pakai ini. Maksudnya tumbuhan atau buah-buahan atau sayur-sayuran juga bisa kan? Bisa. Nah, pakai ini nih. Belinya di mana? Di ada petunjuknya tuh di situ. Mana? Tuh di situ ada. Ya itu tuh mana? Tempatnya itu di Kadu Gede. Oh, tempatnya di Kadu Gede. Oh, ini nama Instagramnya ya, bio_subur_POC. Wis penjajah. Itu VOC sih. Nggak tahu VOC kali ini. Oke, Rifki, saya pengen bertanya kenapa berapa orang toh? Sorry. Berapa orang yang bikin ini? 3 orang. 3 orang. Nah, dari 3 orang ini awalnya kenapa langsung kepikiran bikin ini dan apa triggernya? Apakah lewat program atau apa tuh? Jadi hal yang utama yang bisa membuat produk pupuk itu terutama dari potensi gitu. Potensi yang ada di lingkungan saya gitu. Oke. Dan ternyata banyak sekali limbah yang terbuang gitu. Jadi bagaimana cara agar limbah tersebut bisa termanfaatkan untuk diolah yang tadinya nilainya tidak bernilai menjadi bernilai jual gitu. Oke. Yang tinggi. Limbah dari lingkungan rumah berarti ya? Lingkungan rumah. Apa gitu. tuh limbahnya? Nah, kan ini contohnya pupuk KCL. Nah, ini pupuk KCL ini bahan bakunya itu dari limbah buah-buahan. Buah-buahan. Nah, untuk pupuk JPT itu dari dedaunan gitu. Gitu. Oke. Macam-macam. Ya paham, berarti kan emang dari limbah ya, keresahan dan memanfaatkan apa-apa yang sudah tidak terpakai menjadi suatu produk. Nah, produk ini tuh awalnya ikutan program kah atau apa? Nah, itu ikutan program. Program apa tuh? Seru nih. Program P2MW. P2MW itu apa? Jadi P2MW itu program pembinaan wirausaha mahasiswa gitu. Oke. Di situ tuh maksudnya apakah yang ikutan cuma semua pupuk-pupuk doang atau ada hal-hal lain? Jadi dari program P2MW itu ada banyak tuh kategorinya. Ada yang bukan bertumbuh, ada yang makanan, ada yang jasa, ada yang budidaya. Nah, ini pupuk ini termasuk dalam budidaya. Pupuk ini tuh budidaya. Jadi budidayanya itu terkait limbah gitu. Oke, berarti program P2MW. Itu program dari kampus kah? Itu teh program dari Belmawa.
Oh, Belmawa Dikti. Belmawa Dikti. Kebetulan di kampus Universitas Kuningan pada ikutannya banyak tuh. Oh iya. Dan kayaknya yang ikutan bukan cuma kamu doang dong. Bukan. Ada seleksi-seleksinya kan. Iya, ada seleksi. Nah, oke. Kalau jangan dulu ke seleksinya dulu deh. Saya pengen nanya ketika misalkan kan berarti kan ini lolos dari program P2MW. Lolos, iya. Nah, peran kampusnya tuh apa? Jadi peran kampusnya itu kita nih sebagai mahasiswa, kampus itu memberikan pendampingan untuk bagaimana caranya si mahasiswa ini diterima lolos dari Belmawa Dikti. Oke. Baik itu dari penyusunan proposal, Nyusun proposal. Nyusun proposal gitu. Oke. Berarti nyusun proposal terus ngajuin ke Belmawa Dikti. Belmawa Dikti. Nah, ketika sudah lolos di tahap Belmawa Dikti, peran kampus tuh kayak dosen-dosen mungkin yang ngarahin. Ini nyusunnya tuh kayak gini. Ini kayaknya arahnya bikin produknya ini. Diarahin kayak gitu. Oke. Nah, dari 3 orang ini siapa ketuanya? Lu kah atau siapa? Ketuanya saya sendiri. Asik. Gokil. Gimana tuh? Jadi ketua gimana rasanya tuh? Jadi ketua itu ribet sih. Ribetnya jadi gini, kita itu harus ngatur-ngatur orang gitu. Jadi kita sebagai ketua itu harus bisa memanage gitu. Memanage bagaimana bisa mengatur kayak mengatur produksinya, mengatur keuangannya gitu. Itu harus terpantau gitu. Ya, berarti kan kamu ketuanya. Ketuanya. Dari 3 orang ini. Seleksinya kan nggak gampang. Apa gampang? Susah. Dan yang ikutan kan bukan cuma kelompok kamu doang kan yang bikin pupuk organik ini. Ada yang tadi 3 kategori, budidaya, jasa sama makanan. Itu kan nggak mungkin kamu sendirian yang ikut kan. Karena kalau lihat pendanaan tadi 18 juta. Nah, kira-kira kayak mana itu caranya biar bisa lolos mendapatkan pendanaan dari Belmawa Dikti? Jadi ini mah menurut saya pribadi ya gitu. Iya. Menurut saya pribadi. Nah, caranya itu terutama itu dari proposal. Dari proposalnya. Dari proposalnya. Karena kenapa? Karena itu kan hal yang utama gitu dari proposal. Terus yang kedua itu produk. Nah, saya mau jelasinnya proposal dulu deh. Oke, siap. Proposal. Sok. Nah, proposal itu ada banyak yang harus dibuat itu, terutama dalam tujuan mulia. Tujuan mulia. Nah, tujuan mulia ini bagaimana dalam proses pembuatan produknya itu berdampak bagi lingkungan, berdampak bagi sosial gitu, harus berdampak gitu. Nah, itu terutama dalam tujuan mulia. Nah, yang kedua itu dalam pemasaran. Kan kita punya produk nih. Nah, lalu itu produk itu bagaimana agar cara produk kita itu menyebar lebih luas gitu, jangkauannya lebih luas. Ya dari luar daerah gitu ya, dari luar daerah. Nah, kita harus membuat proposalnya sedemikian rupa kayak gitu. Itu terutama dalam pemasaran. Yang kedua itu produk. Nah, produk itu jadi banyak saingan gitu ya. Jadi kita itu harus memilih produknya itu kayak kan makanan itu udah banyak ya yang membuat makanan tuh banyak sekali yang membuat maksudnya banyak saingnya gitu. Jadi saya memilih produk pupuk ini karena saingannya itu sedikit gitu. Jadi peluangnya lebih gede buat lolos gitu, untuk lolos gitu. Dan akhirnya lolos juga kan. Berarti emang banyak mahasiswa yang memikirkan ketika saya pengen bikin produk makanan aja kali ya. Nah, gitu ya. Iya. Jadi kebanyakan tuh yang daftarnya itu yang makanan, kategori makanan gitu, makan minuman. Jadi banyak pesaingnya lah. Gitu. Kalau di Uniku sendiri kan yang banyak daftar kan? Yang daftar banyak, suka kebolak-balik. Si Rifki ini kan budidaya nih. Yang lolos Rifki doang kah? Atau ada kelompok-kelompok lain? Ada kelompok lain yang lolos. Jadi ada yang pertama itu burung puyuh. Budidaya itu juga termasuk burung puyuh. Burung puyuh. Nah, itu burung puyuh. Yang kedua itu budidaya ulat Hongkong. Ulat Hongkong. Iya, ulat Hongkong. Nah, itu doang sih yang ini khususnya buat yang bertumbuh ini mah. Itu kan di budidayanya. Budidaya, ya. Berarti kan masa iya sih dari budidaya, jasa dan makanan yang lolos cuma budidaya doang kayaknya? Makanan juga ada.
Oke. Makanan tuh Tiap kategori berarti ada yang lolos. ada yang lolos sih. Oke, berarti kebetulan emang karena kamu budidaya Iya. dan paling berbeda, akhirnya diloloskan. Iya. 18 juta buat apa? Nah itu sesuai dengan tujuan P2M sih. Jadi saya memanfaatkan uang itu untuk memperluas jejaring maksudnya dalam pemasarannya. Nah itu dalam jejaringnya. Yang kedua itu dari produknya. Jadi dana itu dipakai untuk meningkatkan kualitas itu baik dari isi produknya itu, baik itu dari segi kemasannya biar lebih menarik itu. Terus yang ketiga juga bisa bisa memperkerjakan orang di sekitar gitu. Waduh. Bisa jadi kerjasama gitu. Gitu. Mempekerjakan orang jahat sih. Jahat banget anjir. Mempekerjakan orang ya Allah jahat banget. Jadi, maksudnya kerjasama kan. Kerjasama lah intinya. Iya, gitu. saya sapu nih ya. Terus. Nah, selain dari SDM juga meningkatkan ini dalam bahan bakunya. Jadi si dana itu dipakai untuk membeli bahan baku gitu, bahan baku secara besar-besaran gitu. Karena kan konsumen juga sudah banyak gitu ya, banyak yang mau membeli gitu. Kan bahan baku itu harus melimpah gitu. Betul. Harus dibeli gitu. Selain dari memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar gitu. Jadi Tapi saya keponya gini Ki, kan apa? 3 orang nih. 3 orang. Tadi kalau lu pribadi keresahannya banyak banget lihat bahan makanan, limbah-limbah yang berserakan dan tidak dimanfaatkan. Yang 2 orang satu desa, satu lingkungan apa gimana? Nah itu yang 2 orang itu jadi ditetapkan tugasnya tuh. Jadi tugasnya itu buat pemasaran. Yang satu buat pemasaran, yang kedua itu buat keuangan gitu. Jadi nggak yang produksinya itu saya sendiri gitu. Yang produksinya dia itu cuman. Iya oke. Kalau ke situnya saya paham. Cuman untuk menyatukan 3 orang dengan keresahan yang kamu pribadi miliki, gimana cara mengkomunikasikan dengan 2 orang ini? Lewat digital gitu. Digital. Tapi kan yang bekerja itu bukan hanya yang 2 orang doang. Jadi ada banyak lagi yang bekerja gitu. Iya. Nggak, kalau misalkan saya punya keresahan, anjir saya gerah banget nih. Terus kan nawarin 2 orang nih. Kalian gerah nggak? Iya gerah. Saya pengen bikin kipas. Mau nggak? Nah itu kan komunikasinya tuh kan langsung gitu loh. Iya. Nah kalau lu gimana mengkomunikasikan keresahan lu terus sampai akhirnya gue pengen bikin pupuk, lu pada penikut gue nggak gitu loh maksudnya. Oh jadi gitu. Jadi awal itu karena di lingkungan saya sendiri ya banyak sekali limbah yang terbuang gitu. Jadi itu keresahannya juga bukan berdampak bagi saya sendiri juga. Jadi berdampak masyarakat gitu. Nah keresahannya itu. Lalu saya berpikir bagaimana ini si limbah ini bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk mengolah limbah ini saya kan perlu SDM gitu. Betul. Perlu SDM. Makanya saya mengajak teman saya gitu untuk mengolah limbah ini, limbah kayak limbah buah gitu untuk diolah jadiin pupuk. Nah itu saya komunikasikan dengan teman-teman, terus teman-teman juga sepakat gitu ya, mau ikut berkontribusi gitu ya. Jadi ya langsung beraksi gitu. Berarti komunikasinya sesimpel itu ya dan mereka langsung mau. Cuman saya tambah kepo lagi nih. Kenapa? Ini kan dari bahan makanan yang tersisa, yang terbuang, tidak terpakai. Pastikan ada ini dulu dong, mencari tahu dulu dong. Kayaknya makanan ini bisa deh saya bikin pupuk. Oh iya. Yang ada kan gitu-gitu ada. kan. Observasinya ada kan. Ada. Teman-teman yang 2 orang ini apakah ikutan observasi bikin pupuknya? Ikutan juga. Sorry, cowok cewek? Cowok. Oh cowok. Cowok. Tiganya cowok. Cowok semua. Oh pantesan. Cowok semua. Saya kira ada ceweknya. Padahal saya ada jokes tapi cowok semua nggak jadi dong. Ya udah itulah kalau begitu. Oh cowok semua ya. Ada yang jijian nggak sih? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Oh nggak ada. Nggak ada.
Enggak jijik. Nggak ada. Oh enggak, kirain jijik juga. Pupuk juga soalnya ini. Ini bisa diminum nggak sih? Oh, nggak bisa lah. Itu mah buat khusus buat tanaman. Oh iya, yang tadi saya bilang ini kalau pengen subur pakai ini, itu bohong. Karena ini cuma buat tumbuhan, bukan buat manusia. Ya gitu ya Ki. Iya. Ini dong, karena ini, harganya berapa? Itu harganya 25.000. 25.000. Tadi yang JPT juga sama. Sama semua. Rata. Produknya ada yang selain 1 liter? Jadi saya buat hanya 1 liter aja gitu. Oh 1 liter 1 aja? liter. Oh udah 1 liter aja? 1 liter gitu. Masa sih 1 liter doang? Karena kan jadi kalau misalkan mau banyak tuh, jadi dari bahan bakunya juga kurang gitu. Oh oke. Dari ininya juga. Jadi makanya saya kemas itu dari 1 liter aja gitu. Oke. Harganya 25.000 teman-teman. Harganya 25.000 dan ini juga bisa dibeli di mana? Beli di Kadu Gede tempatnya. Di Kadu Gede. Nama tokonya adalah Bio Subur POC. Iya. Itu nama Instagramnya juga. Silahkan dibeli buat teman-teman para petani atau teman-teman yang sedang belajar menanam pohon, tumbuhan, sayur-sayuran. Silahkan dibeli. Oke Rifki, boleh dong kasih wejangan atau kata-kata untuk teman-teman yang pengen masuk Universitas Kuningan supaya bisa mendapatkan pendanaan seperti Rifki. Boleh, Monggo. boleh. Jadi kata dari saya ya, teman-teman ayo bergabung di Universitas Kuningan. Karena kenapa? Karena banyak sekali program-program yang ada di Universitas Kuningan, baik itu program dari Belmawa. Nah, jadi teman-teman bisa mendapatkan pendanaan ya lumayan cukup gede sih gitu di pendanaan. Ya ayo teman-teman ikut bergabung di Universitas Kuningan itu. Oke, tepuk tangan untuk Rifki. Saya doakan semoga ini bisa tambah besar lagi. Siap. Mitranya tambah banyak. Ya. Dan banyak orang-orang yang berinovasi seperti Rifki untuk bisa menjaga lingkungan. Dan juga memanfaatkan apa-apa limbah-limbah yang sudah berserakan tapi dimanfaatkan, diinovasikan menjadi suatu produk. Siap. Itu dia dari Rifki dan juga teman-teman sebagai ketua dari apa tadi namanya? Ketua Biosubur. Ketua Biosubur. Teman-teman, ini sudah di akhir. Sampai saya lupa ngasih minuman buat Rifki. Aduh, maaf Ki ya. Ya, gak apa-apa. Nanti saya main lagi lah atau nanti saya main ke sini deh. Siap. Kasih minum tapi ya. Oke, jangan siap. dendam. Paling gitu dulu aja teman-teman ya. Saya sebelum kita closing Rifki, kita jargon dulu. Oh, siap. Dan sebelum jargon teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan follow semua Instagram yang ada di Universitas Kuningan. TikToknya juga di follow, jangan lupa komen-komen dan juga share. Dan terakhir, kok Anda baru datang? Maaf ya, ini pembantu saya baru datang, ini nggak ngasih minum, maaf ya. Oke, kita jargon dulu ya sebelum kita closing. Uniku Jaya. Uniku Jaya. Uniku Jaya. Jaya. Kayaknya kita butuh minum deh. Aduh, minum dulu dong sayang. Jadi aus nih. Iya betul. Aus ya Bang ya? Iya, kamu kemana aja siang? Iya, aku habis dari dapur dulu Mas. Oh iya. Maaf ya, diminum ya. Iya. Makasih. Nih, buat kamu biar subur. Oh, makasih. Iya, sama-sama. Diminum dulu Ki. Oh, siap. Makasih. Habis minum kita langsung jargon. Aduh, agak repot ya. Menyenangkan sekali. Tambah enak nih, tambah semangat kalau udah minum, tenggorokan agak seret. Uniku Jaya. Uniku Jaya. Uniku Jaya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Ki. Siap.